warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Pak Guru mau bertanya sesuatu pada kalian. Adakah di antara kalian yang mempunyai hobi bermain sepeda? Kira-kira kenapa Pak Guru bertanya seperti itu? Pasti kalian juga pernah melihat ya, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang bermain sepeda atau berolahraga sepeda. Sebenarnya apa sih manfaat bersepeda itu? Manfaat bersepeda, salah satunya yang pertama adalah bersepeda itu olahraga yang menyenangkan. Yang kedua, dengan bersepeda, maka otot-otot di dalam tubuh kita menjadi kuat. Selain itu, dengan bersepeda, peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar. Nah, anak-anakku, hari ini nanti kita akan belajar yang pertama tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, organ-organ apa saja yang membantu peredaran darah manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, kita nanti akan belajar tentang pantun. Anak-anakku, tadi kita sudah membicarakan tentang berolahraga sepeda, seperti yang dilakukan oleh Siti. Dia pergi ke sekolah naik sepeda. Nah, tentu saja dengan bersepeda, maka peredaran darah Siti otomatis akan menjadi lancar. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, di mana sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua. Peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil pada manusia yaitu darah itu mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonaris, di mana darah yang berasal dari bilik kanan itu berisi darah kotor yang kaya akan CO2. Kemudian darah yang sudah disaring atau sudah masuk ke paru-paru, darah tersebut akan masuk ke dalam serambi kiri, dan darah tersebut siap untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Darah yang masuk ke serambi kiri ini kaya akan oksigen. Peredaran darah pada manusia yang kedua yaitu peredaran darah besar, di mana pada sistem peredaran darah besar manusia ini, darah yang keluar dari bilik kiri itu berisi darah segar, darah yang kaya akan O2 atau oksigen. Darah tersebut siap untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah tersebut digunakan oleh tubuh kita, maka darah tersebut akan masuk kembali ke jantung melalui serambi kanan. Oke anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu proses peredaran darah pada manusia. Yang pertama, organ yang membantu proses peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, di mana jantung orang dewasa itu sebesar kepalan tangan. Nah, di dalam jantung tersebut terdapat 4 ruang, di mana yang pertama ada bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri. Nah, jantung sendiri, jantung kalian, jantung Pak Guru itu terletak di sebelah kiri. Nah, di dalam rongga dada sebelah kiri. Kemudian organ peredaran darah pada manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Tahukah kalian pembuluh darah pada manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Apa itu pembuluh darah vena dan arteri? Oke. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa aliran darah yang kaya akan oksigen, di mana darah tersebut dibawa dari jantung menuju ke seluruh tubuh.
Kemudian pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini tugasnya kebalikan dengan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida untuk dibawa lagi ke jantung. Nah, organ peredaran darah pada manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Kalian pasti sudah mengenal istilah paru-paru ya. Kalian sudah mengenal istilah paru-paru ketika mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada sistem peredaran darah, paru-paru juga sangat berfungsi sebagai penyuplai oksigen yang memberikan oksigen. Ketika darah sudah digunakan oleh seluruh tubuh, berarti darah tersebut banyak sekali mengandung karbon dioksida. Kemudian darah tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Setelah keluar dari paru-paru, darah tersebut kembali menjadi darah yang segar, darah yang kaya akan oksigen dan siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, anak-anakku semua, itu tadi kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia, di mana sistem peredaran darah pada manusia itu sangat penting sekali, seperti halnya yang dilakukan oleh si Siti. Siti pergi ke sekolah dengan naik sepeda, berarti Siti itu sudah mau menjaga agar peredaran darahnya tetap bagus, tetap terjaga dan tidak mengalami sakit. Nah, sebagai wujud rasa syukurnya, Siti akhirnya membuat sebuah pantun. Rambutku sehat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anakku, itu tadi sebuah pantun dari Siti. Menarik bukan? Tentunya kalian pernah mendengarkan apa itu pantun, mungkin sudah bisa membuat pantun. Nah, oke ya. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris, di mana setiap baris itu terdiri kurang lebih 8-12 suku kata. Adapun ciri-ciri pantun yang pertama yaitu bersajak A, B, A, B. Yang kedua, baris 1 dan 2 dalam pantun dinamakan sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 dalam pantun itu dinamakan isi. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi, sebelum pembelajaran kita akhiri, Pak Guru akan menyampaikan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia, di mana sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai organ-organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, tadi kalian juga sudah belajar mengenai pantun dan ciri-ciri dari sebuah pantun. Baiklah anak-anakku, Pak Guru berpesan pada kalian, jaga selalu kesehatan, khususnya di situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, rajin mencuci tangan, pakai masker ketika bepergian, dan senantiasa menjaga jarak. Tidak lupa, ini yang terpenting, kalian harus senantiasa patuh dan taat pada perintah orang tua. Anak-anakku, pembelajaran pada hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita sudah pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, jangan lupa kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah dibagikan Pak Guru di Google Classroom. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.